Istirahat Selamat malam. malam, Romo. Di home DIVOON Pak. Tuh, udah tuh. Udah masuk. Oh, Mas, besok jam 6 Romo Susilo bisa apa? Intinya Mbak Uji. Coba. Aku jam 6 itu juga PDKK ya. Saya jam 6 di sana. Jadi masuk ya? Jadi lanjut aja. Wah, Nanti sebelum tidur makan. itu makan. Boombox nih. Boombox. Siapa yang minum nanti? Satu sepeda mana? Mati ya? Satu. Selamat malam. Yang terkasih Romo Alfonsus Tio Gunawan PR, keluarga almarhum Bapak Yohanes Budiono Susanto, warga lingkungan Santo Lukas Eramas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir dalam Zoom ini. Pada hari ini kita bersama-sama akan mengadakan misa peringatan 40 hari berpulangnya almarhum Bapak Yohanes Budiono Susanto. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Alfonsus Tio Gunawan PR. Kita persiapkan lagu pembuka, kami hendak menghadap puji syukur nomor 596. Kami hendak menghadap tata kerahiman,
tempat orang berdosa beroleh kasihan. Walau kami durhaka melawan cintamu, namun kami percaya belas kasihan-Mu. Waktu yang Kau berikan tak kami gunakan. Sabda dan teladan-Mu tak kami hiraukan. Telah kami lalaikan tugas kewajiban, mengabaikan bantuan yang Kau sediakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya. Semoga Putranya menerangi kita dengan sabdanya. Dan semoga Roh Kudus mempersatukan kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Ibu Budiono sekeluarga yang terkasih, para teman, sahabat, lingkungan di Eramas, Bapak Witono dan kawan-kawan, serta saudara-saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini kita merayakan Ekaristi untuk mengenang saat rahmat belas kasih Allah, rahmat penebusan dan penyelamatan boleh diterima oleh Bapak Yohanes Budiono Susanto yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga rahmat belas kasih itu juga boleh kita rasakan bersama saat kita berziarah di dunia ini, khususnya rahmat kasih untuk ibu sekeluarga. Maka dalam perayaan Ekaristi ini kita akan mengenang saat Bapak Yohanes Budiono Susanto menerima cinta kasih Tuhan, menerima tempat yang bahagia di rumah Bapa. Saat Tuhan berbelas kasih mengampuni segala kekurangan dan dosanya, saat Bapak boleh bergandengan tangan bersama Yesus dan menempati tempat yang bahagia di surga. Maka marilah kita mengenangkannya dengan iman akan kebangkitan, iman akan keselamatan yang kita terima dan hari ini kita teguhkan bersama dalam perayaan Ekaristi. Mengawali perayaan Ekaristi kita, marilah kita hening sebentar. Kita mengakui bahwa kita orang lemah dan berdosa, agar Tuhan sendirilah yang menguasai hidup kita, menuntun kita ke jalan yang penuh dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, Kau mengalami kematian sebagai manusia, tapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua di dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati dan berdoa untuk saudara kami terkasih, Bapak Yohanes Budiono Susanto, yang sudah Kau panggil 40 hari yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber segala kebaikan, Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami, berkat kebangkitan putramu yang menyelamatkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 1-2. Saudara-saudara terkasih, coba lihat. Allah begitu mengasihi kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang demikian, kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya yang jahat ini tidak mengerti kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara terkasih, sekarang ini kita adalah anak-anak Allah, tetapi bagaimana kita nanti, itu belum diperlihatkan kepada kita. Namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil Allah kami adalah rahim. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil Allah kami adalah rahim. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suara permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil Allah kami adalah rahim. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil Allah kami adalah rahim. Haleluya,
Haleluya. 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 Aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang untuk mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia. Maka diusirnya orang-orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang terkasih, keluarga Ibu Budiono bersama dengan teman-teman, keluarga, saudara-saudara, sahabat di lingkungan Eramas, lingkungan Santo Lukas, dan dimanapun Anda berada.
Malam hari ini kita bersama-sama berdoa. Kita mau mendoakan dan mengenang Bapak Yohanes Budiono Susanto yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Saat kita mengenangkan saudara kita yang dipanggil Tuhan, kita bukan hanya mengenang detik-detik dia berpindah dari dunia ke rumah Bapa, tetapi kita juga mau mengenang seluruh proses kehidupannya saat dia memilih Kristus sebagai jalan hidup dan jalan keselamatannya. Nama Yohanes disematkan pada namanya di depan sebagai nama baptis, yang berarti nama yang akan menuntun Bapak Budiono Susanto dari awal hidupnya sampai kepada kesudahannya. Kita mengenal bagaimana Yohanes begitu tajam melihat Yesus ketika para murid yang lain belum mengenal Yesus, belum melihat itu siapa. Yohanes sudah mengenal. Itu Tuhan. Terjadi ketika para murid menjala di Danau Tiberias. Yesus yang berteriak di pantai danau bertanya, apakah kamu punya lauk pauk? Kami tidak punya, tebarkan ke sebelah kanan, kamu akan memperoleh. Yohanes yang mengenal suara Yesus, yang mengenal dari lubuk hati yang terdalam, dia mengenal pribadinya, maka suaranya pun dikenal, dan dia mengatakan, itu Yesus, itu Tuhan. Nah, saudara-saudara, nama Yohanes itulah yang dipakai oleh Bapak Budiono untuk menjalani kehidupannya sebagai orang Kristiani, untuk membimbing keluarganya menjadi murid-murid Tuhan, agar mengenal Kristus secara tajam dan mengenal keselamatannya. Maka Yohanes mendapatkan sebuah anugerah usia yang panjang, dan dia telah mewariskan imannya kepada kita sampai sekarang ini. Maka pilihan untuk mengikuti Kristus sebagai jalan hidupnya telah dihidupi, telah dijalani sampai pada akhir hidupnya. Dia tetap mengenakan Kristus yang tersalib. Dia mengenakan rosarionya yang melingkar pada jarinya. Dia selalu mengenakan imannya sampai detik yang terakhir. Maka oleh karena itu, seperti apa yang kita dengar di dalam Injil tadi, Markus menceritakan bagaimana seorang kepala rumah ibadat bersujud di depan Yesus karena percaya. Maka orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus Sang Penyelamat, orang itulah yang boleh mendapatkan sukacita, kebahagiaan ketika anaknya yang sudah mati dihidupkan. Nah, kita pun juga percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat, yang kita hidupi dengan tekun di dalam doa-doa kita, baik doa pribadi, doa keluarga, maupun doa-doa di dalam gereja. Dan juga mengaktualisasikan iman kita dalam perbuatan nyata di tengah masyarakat. Maka kalau Yesus memberikan hadiah kehidupan yang baru kepada keluarga anak Yairus, kepada keluarga Yairus, kita pun percaya bahwa di dalam Kristus Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan kegembiraan kepada keluarga Bapak Budiono dalam perjalanan hidup peziarahan yang dilanjutkan oleh ibu bersama anak-anak dan keluarga besar. Maka seperti Yesus yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang beriman,
maka kita pun yakin dan percaya pula bahwa Tuhan akan senantiasa mendampingi Ibu Budiono, sekeluarga, dan kita semua dalam peziarah menuju ke rumah Bapa. Dan apa yang telah dialami oleh Bapak Yohanes Budiono Susanto, telah kita imani bersama pula, bahwa di dalam Yesus yang wafat dan bangkit, yang senantiasa mewartakan kasih dan cintanya kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang bermasalah hidup, begitu juga kasih itu tidak pernah berkesudahan, dan kasih itu selalu kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Maka saat Yesus membangkitkan orang mati, itu menjadi sebuah bukti nyata bahwa Tuhan mencintai manusia. Pasti apa yang ditulis di dalam Injil adalah sebuah peristiwa yang menjadi pondasi iman kita, supaya kita setiap kali mengalami satu peristiwa hidup yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita seringkali diajak untuk berserah diri bahwa kehendak Tuhan pasti ada baik, ada pesan-pesan suci yang tersembunyi, yang tidak mudah kita urai, dan pada suatu saat akan indah pada waktunya. Tadi anak Yairus dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka bersedih hati, tetapi kesedihan itu berubah menjadi sukacita manakala Yesus hadir di dalam keluarga. Maka hari ini kita juga merayakan Ekaristi, artinya menyambut kehadiran Allah, kehadiran Yesus di dalam keluarga kita, dalam diri kita. Dan di dalam Yesus, duka cita itu berubah menjadi sukacita. Bapak Yohanes Budiono Susanto telah meninggalkan kita, dan dalam iman kita percaya bahwa Bapak Yohanes Budiono Susanto kini telah berbahagia di sana, penuh dengan senyuman, berangkulan bersama dengan Yesus di dalam sukacita yang abadi, dalam sukacita yang sejati. Sekarang bukan hanya dalam iman, dalam bayangan, tetapi Bapak Budiono Susanto telah bertemu secara nyata dengan Yesus dalam sukacita yang abadi. Dan semoga Bapak Budiono juga menjadi pendoa bagi ibu sekeluarga dan bagi kita semua. Kita ucapkan kepada Bapak Yohanes Budiono Susanto, selamat menikmati hidup abadi di rumah Bapa. Doakanlah kami semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita haturkan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk saudara kita, Bapak Budiono Susanto, yang telah meninggal dunia 40 hari yang lalu. Dalam pembaptisan, ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderita kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita saling mendoakan, semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara kami, Bapak Yohanes Budiono Susanto, dan bagi semua saudara yang kami doakan. Bebaskanlah dari segala dosa, limpahkanlah penebusannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah buah dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa agar persembahan kita dan doa-doa kita untuk Bapak Yohanes Budiono Susanto berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Putra-Mu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah dan selamatkanlah hamba-Mu, Bapak Yohanes Budiono Susanto, berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Yohanes Budiono Susanto, yang Kau panggil dari dunia ke hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Perkenankanlah Bapak Yohanes Budiono Susanto yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyatukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Salam damai Kristus. Anak domba Allah yang Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kita, yang menghapus dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Habis. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Kau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk saudara kami terkasih, Bapak Yohanes Budiono Susanto, yang sudah berpulang 40 hari yang lalu. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan. Kami berdoa juga kepada-Mu ya Tuhan, untuk keluarga Ibu Budiono, dan untuk keluarga-keluarga kami semua, agar dalam peziarah hidup ini, kami senantiasa Kau tuntun dalam terang cahaya-Mu, sehingga kami senantiasa mempunyai iman yang kuat, pengharapan yang sangat kokoh akan kehidupan yang sejati. Di sanalah kami boleh mengadakan perjamuan yang sungguh-sungguh bersama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu, Dan serta-Mu juga. semoga kita semua senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita untuk Bapak Yohanes Budiono Susanto sudah selesai.
Syukur kepada Allah. Kita wartakan kebaikan Tuhan. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 600. Oh rahmat-Nya mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku buta pun sembuh. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega, besar niat rahmat Tuhan di awal imanku. Terima kasih kami haturkan kepada yang terkasih Romo Alfonsus Tio Gunawan PR yang telah berkenan memimpin misa 40 hari berpulangnya almarhum Bapak Yohanes Budiono Susanto. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari keluarga yang akan diwakili dari anak ketiga, yaitu Saudara Andri. Dipersiapkan. Ya, selamat malam, Romo Gunawan, Bapak Ibu dari lingkungan Santo Lukas, dan semua keluarga yang sudah hadir secara virtual malam ini. Puji syukur pada Tuhan Yesus kita panjatkan, kita bisa berkumpul malam hari ini untuk mendoakan kepergian suami, Papa mertua, Opa kami tercinta 40 hari yang lalu. Meskipun secara virtual, tapi tetap terasa hangat. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Alfonsus Tio Gunawan PR yang sudah berkenan menyediakan waktunya untuk memimpin misa peringatan 40 hari meninggalnya suami, Papa mertua, Opa kami tercinta, Bapak Yohanes Budiono Susanto, Hutagalung. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Boni dan tim Komsos Santo Gabriel Pulau Gebang yang sudah membantu dan memfasilitasi misa peringatan 40 hari kepergian Papa kami pada malam hari ini, sehingga misa dapat berjalan dengan lancar dan tanpa adanya kendala yang berarti. Terima kasih juga kepada Ketua Lingkungan Santo Lukas, Pak Witono yang sudah banyak membantu, Ibu Angel yang juga sudah membantu dalam berkoordinasi dengan pihak keluarga. Terima kasih karena bantuannya, misa malam ini boleh berjalan dengan baik. Juga Bapak Frans yang sudah bersedia menjadi host untuk misa virtual malam ini. Terima kasih. Kepada Bu Yuni yang sudah membantu merangkai bunga dengan indahnya, terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari dari lingkungan Santo Lukas yang sudah memberikan doa, dukungan, baik moral maupun material kepada kami sekeluarga sampai dengan hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga untuk keluarga besar Hutagalung, Panggabean, Opung, Tulang, Nantulang, Om, Tante, Koko, Cici, kakak-kakak, adik-adik, para sepupu, ponakan, semuanya terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang sudah dikirimkan kepada kami sekeluarga. Sekali lagi kami mohon
dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya jika dalam pelayanannya dan semasa hidupnya Bapak kami pernah melakukan kesalahan, pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti, baik yang disengaja maupun tidak disengaja kepada saudara-saudari sekalian. Mohon dimaafkan agar jalan Papa lapang menuju surganya. Dan kepada semua pihak yang mungkin tidak tersebut dan terlewat malam hari ini, saya mewakili keluarga, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah dilakukan untuk keluarga kami. Hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan dan kemurahan hati saudara-saudari semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan memberkati, menjaga, dan melindungi kita semua. Salam sehat selalu untuk semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah dari Ketua Lingkungan Santo Lukas. Atau yang mewakili. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Selamat malam Romo. Puji syukur pada Tuhan bahwa misa memperingati 40 hari berpulangnya Bapak Insinyur Yohanes Budiono Susanto sudah berjalan dengan lancar. Semoga Bapak Budiono beristirahat dengan damai di sisi Bapak dan juga sudah berbahagia di sisi Bapak. Dan kepada Ibu Marliance, kami warga Lukas akan selalu mendampingi dan mendukung Ibu. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Witono untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Alfonsus Setia Gunawan yang telah berkenan memimpin misa dan juga Bapak Boni beserta tim Komsos dari Santo Gabriel yang telah membantu memfasilitasi media Zoom. Kemudian juga kepada Bapak Frans sebagai MC yang sudah menyiapkan lagu-lagu. Ini Pak Frans selalu mendampingi Lukas selalu. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Lingkungan Santo Lukas yang sudah dapat hadir dalam misa ini. Ya, kita juga berterima kasih kepada teknologi yang walaupun dalam masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu muka secara langsung, tapi kita masih bisa berjumpa lewat teknologi. Demikian, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih banyak Bu Lucy. Semoga kita senantiasa selalu diberikan berkat kesehatan, juga rahmat berlimpah. Dengan berakhirnya sambutan tersebut, berakhir pula acara peringatan 40 hari almarhum Bapak Yohanes Budiono Susanto. Atas partisipasi dari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi. Alam. Sehat semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Romo. Sami-sami. Dadah Edwin. Makasih Mamo, Babo, Mia, semuanya. Malam. Ya. Izin live ya. Sehat-sehat semua.